Perkenalkan, nama aku Livianing Ayu Nurita Putri dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai materi persediaan kepada teman-teman untuk menghadapi ujian yang sebentar lagi. Langsung aja yuk. Baik, seperti yang dijelaskan bahwa hari ini aku akan memberikan materi mengenai persediaan. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persediaan. Persediaan itu merupakan barang yang akan dijual kembali atau bahan-bahan yang akan diolah dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan dan termasuk dalam kelompok aset lancar. Sedangkan selanjutnya yaitu adalah harga perolehan persediaan. Harga perolehan persediaan yaitu adalah semua biaya yang terkait dengan perolehan persediaan sampai persediaan tersebut siap dijual atau digunakan. Dalam menghitung harga perolehan persediaan, kita juga harus memperhitungkan ongkos angkut pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian. Asumsi arus biaya persediaan. Jadi persediaan ini diperoleh dengan harga perolehan yang tentunya itu pasti berbeda-beda pada suatu periode tertentu. Pada saat dijual, penentuan beban pokok penjualan menggunakan asumsi arus biaya. Arus biaya tidak harus selalu sama dengan arus fisik persediaan. Contohnya sebagai berikut ya. Jadi perusahaan melakukan pembelian barang dagang yaitu pada tanggal 10 Mei membeli 1 unit dengan harga 9.000, tanggal 18 Mei membeli 1 unit dengan harga 13.000 dan tanggal 24 Mei membeli 1 unit dengan harga 14.000. Kemudian ditanyakan pada tanggal 30 Mei perusahaan itu menjual 1 unit dengan harga jual 20.000 per unit. Berapa beban pokok penjualan atau BPP barang yang dijual tersebut? Jadi di sini ditanyakan mengenai BPP atau beban pokok penjualan barang yang sudah dijual. Untuk mengetahui BPP, kita bisa menggunakan 3 metode penilaian persediaan, yaitu ada identifikasi khusus, yang kedua ialah masuk pertama keluar pertama atau FIFO, yang ketiga ialah masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Dan yang terakhir yaitu adalah rata-rata. Apabila kita menggunakan metode identifikasi khusus, di sini ada beberapa ciri yaitu arus biaya sama dengan arus fisik persediaan. Terus yang kedua digunakan untuk barang dagang yang jumlahnya itu biasanya sedikit dan harga pokoknya itu tinggi. Yang ketiga, setiap barang harus diidentifikasi harga pokoknya dan didukung dengan sistem pencatatan yang baik. Contoh jika kita menggunakan identifikasi khusus. Jika kita umpamakan barang yang dijual tadi itu adalah barang yang dibeli pada tanggal 18 Mei dengan harga pembeliannya itu adalah 13.000 ya. 13.000. Kemudian di sini kita jual menjadi dengan harga 20.000 sehingga ditemukan penjualan 20.000, beban pokok 13.000 dan laba bruto menjadi 7.000. 7.000 ini didapat dari selisih antara 20.000 dan 13.000. Kemudian untuk persediaan akhirnya sisa 23.000 yang didapatkan dari dua tanggal yang tersisa sebelumnya, yaitu tanggal 10 Mei sebesar 9.000 dan kemudian tanggal 24 Mei sebesar 14.000 sehingga dihasilkan 23.000. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu masuk pertama keluar pertama, diasumsikan bahwasannya arus biaya sesuai dengan urutan pembelian persediaan barang dagang. Kemudian asumsi barang yang pertama dibeli akan menjadi barang yang pertama kita jual. Karena yang pertama kita beli adalah tanggal 10 Mei dengan harga beli asli 9.000, kemudian kita jual 20.000 sehingga penjualan menjadi 20.000, beban pokok menjadi 9.000, kemudian laba menjadi 11.000. Sama seperti tadi, ini didapatkan dari selisih antara harga jual dan harga beli barang waktu pertama kali. Kemudian untuk persediaan barang dagangnya itu menjadi 27.000 yang didapatkan dari sisa di tanggal 18 dan tanggal 24, yaitu 13.000 ditambah 14.000. Metode yang ketiga yaitu adalah masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Di sini diasumsikan bahwa arus biaya kebalikan dari urutan pembelian persediaan barang dagang. Asumsi barang yang terakhir dibeli atau dijual akan menjadi barang yang kita jual terlebih dahulu. Karena barang yang terakhir dibeli itu adalah tanggal 24 Mei dengan harga beli 14.000, jadi penjualan menjadi 20.000, beban pokok menjadi 14.000, kemudian laba menjadi 6.000. Sedangkan persediaan barang dagang yang bisa dijual menjadi
22.000 yang didapatkan dari 13.000 ditambah 9.000. Metode yang terakhir yaitu rata-rata tertimbang. Diasumsikan beban pokok merupakan rata-rata dari harga perolehan persediaan. Jadi seperti yang kita ketahui, kita tadi sudah membeli 3 barang masing-masing 1 unit dengan harga beli yang berbeda-beda. Dari harga beli yang berbeda-beda tadi kita jumlahkan 9.000 tambah 13.000 tambah 14.000 sehingga dihasilkan 36.000. Kenapa begitu? Karena untuk supaya kita tahu berapa sih kita mau pakai harga beli berapa sih. Nah, setelah dijumlahkan itu ditemukan 36.000 hasilnya. Kemudian 36.000 ini kita bagi menjadi 3. Mengapa 3? Karena ada 3 unit. Jumlah unit yang dibeli itu hanya 3. Jadi 36.000 dibagi 3 sehingga kita bisa tahu harga belinya itu nanti masing-masing unitnya itu adalah 12.000. Nah, selanjutnya itu adalah beban pokok penjualannya itu menjadi 12.000, kemudian laba brutonya menjadi 8.000 yang didapatkan dari 20.000 dikurangi 12.000. Kemudian persediaan akhirnya itu 24.000. Karena tadi kita kan belinya 3 barang dengan harga 12.000 masing-masing barang, karena hanya 1 yang terjual, jadi sisa persediaan akhir itu adalah 24.000. Nah, ini untuk lebih jelasnya gini ya, 36.000 dibagi 3 jadi 12, kemudian 12.000 kali 2 jadi 24.000 yang kemudian nanti akan menjadi persediaan akhir. Nah, ini untuk perbandingan antar metode penilaian persediaan. Jadi apabila kita melihat ke penjualannya itu ini sama antara FIFO, LIFO ataupun rata-rata. Sedangkan BPP di sini lebih tinggi LIFO ya. Kemudian laba bruto lebih tinggi FIFO dan persediaan akhir lebih tinggi FIFO juga. Selanjutnya ke metode penilaian persediaan atau metode penilaian persediaan dengan cara perpetual, yaitu setiap kenaikan dan penurunan persediaan dicatat ke akun persediaan. Jadi seumpama nih kita beli tanggal Januari tanggal 1 100 unit ya, kita harus catat di persediaan. Kemudian kita jual 70.000 ya, kita juga harus catat. Jadi setiap kenaikan maupun penurunan persediaan itu harus kita catat di akun persediaan. Kita asumsikan di sini harga jual untuk masing-masing unitnya itu adalah 30.000 dengan pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, ini MPKP FIFO perpetual kartu persediaan. Jadi pada tanggal 1 Januari kan kita ketahui bahwa ada saldo persediaan senilai 100 unit. Jadi kita masukkan di kolom saldo persediaan, di kolom saldo persediaan sebesar 1 unit dengan biaya per unitnya itu adalah 20.000 sehingga akan ditemukan totalnya itu adalah 20 juta. Kemudian untuk tanggal selanjutnya yaitu adalah tanggal 4 kita melakukan penjualan sebanyak 70 unit. Jadi kita taruh di kolom beban pokok penjualan yaitu unitnya 70.000 dengan biaya unitnya itu adalah 20.000 dan total 1.400.000. 20.000 ini didapat dari harga beli barang pertama kali. Kemudian di saldo persediaan sisa 30 unit karena 70 unitnya udah kejual dan tetap biaya biaya per unitnya itu ada tetap 20.000. Total jadi 600.000. Nah, untuk jurnalnya pada 4 Januari perusahaan menjual 70 unit pada harga 30.000 per unit. Jadi karena tadi sudah dijelaskan bahwa penjualan yang dilakukan yaitu adalah kredit, sehingga jurnalnya itu adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 2.100.000, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 1.400.000. Nah, ini 2.100.000 didapat dari harga jual dikalikan dengan unit yang terjual. Jadi 70 unit dikalikan 30.000. Sedangkan beban pokok penjualan ini didapat dari jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harga asli barangnya. Karena harga asli barangnya tadi 20.000, jadi 70 unit kali 20.000 sehingga dihasilkan 1.400.000. Selanjutnya yaitu adalah pada tanggal 10 di sini dilakukan pembelian sebanyak 80 unit dengan harga belinya itu adalah 21.000, total 1.680.000. Nah, karena kita melakukan pembelian maka saldo persediaan kita akan bertambah. Jadi kita tinggal masukkan di
di bagian saldo persediaan, yaitu adalah 80 unit. Kemudian biayanya 21.000 per unitnya dan total 1.680.000. Untuk jurnalnya yaitu adalah persediaan barang dagang pada utang dagang itu sebesar 1.680.000. Jadi kita cuma tinggal mengalihkan ya antara 80 unit dikalikan 21.000. Kemudian transaksi selanjutnya itu adalah pada tanggal 22. Di sini dilakukan penjualan lagi sebanyak 30 unit dan 10 unit. Yang 30 unit itu kita pakai dengan pakai harga 20.000. Kenapa pakai harga 20.000? Karena yang seperti yang kita tahu di sini kita menggunakan metode FIFO. Jadi yang pertama kita beli akan menjadi pertama yang kita jual. Karena sebelumnya masih ada saldo persediaan 30 unit dengan biaya 20.000. Jadi kita pakai yang itu dulu ya, karena ini belum habis. Jadi kita pakai itu dulu 30 unit kali 20.000 jadi 600. Kemudian untuk sisa yang 10-nya karena di sini dijual 40 unit, kita baru pakai yang harganya 21.000. Karena kita udah 30.000 ngambil di yang atas tadi, sisa 10 unit yang masih kita perlukan, kita ambil di yang 80 ya. Jadi 10 unit kali 21.000 yaitu totalnya 210. Kemudian untuk saldo persediaannya yaitu adalah 70 unit kali 21.000 dengan total 1.470.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 1.200.000, kemudian BPP pada persediaan barang dagang sebesar 810. Caranya sama kayak tadi, kalau piutang dagang pada penjualan ini dikalikan antara unit dengan harga jualnya, kemudian untuk BPP ini dikalikan antara unit yang terjual dengan harga beli unit pertama kali. Selanjutnya pada tanggal 28 dilakukan transaksi penjualan sebanyak 20 unit dengan harga 21 total 420. Sehingga di saldo persediaan tersisa 50 unit dengan harga belinya itu 21.000 total 1.050.000. Kemudian untuk jurnalnya pada tanggal 28 Januari yaitu perusahaan menjual 20 unit seharga 30.000 sehingga piutang dagang pada penjualan sebesar 600.000, kemudian BPP pada persediaan barang dagang sebesar 420. 600.000 ini didapat dari perkalian 20 unit dikalikan dengan harga jual, kemudian 420 didapatkan dari perkalian jumlah unit dengan harga beli barang pertama kali. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari perusahaan membeli 100 unit. Jadi persediaan pada utang dagang. Mengapa kita menggunakan akun utang dagang? Karena di sini dilakukan pembelian secara kredit bukan secara tunai. Setelah semua transaksi kita masukkan dalam tabel, maka dapat diketahui bahwa BPP selama Januari yaitu adalah 2.630.000 yang didapat dari penjumlahan 1.400 ditambah 600 ditambah 210 ditambah 420. Selanjutnya diketahui bahwa persediaan akhir pada tanggal 30 Januari sebesar 3.250 yang didapat dari 1.050 ditambah 2.200. Jadi 3.250. Untuk metode LIFO di sini udah ada transaksinya ya. Tanggal 1 Januari udah ada saldo persediaan sebesar 100 unit dengan biayanya itu 20.000. Nah, langsung kita masukkan ke tabel yaitu pada tanggal 1 Januari di saldo persediaan ada 100 unit, total 2 juta. Kemudian pada tanggal 4 Januari dilakukan penjualan sebesar 70 unit dengan harga 20.000 per unitnya, total 1.400.000 sehingga saldo persediaan sisa 30 unit. Karena udah terjual 70 unitnya, jadi sisa 30 unit. Kemudian untuk jurnalnya yaitu adalah piutang dagang pada penjualan, kemudian beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Sama seperti tadi, untuk jurnal atas ini didapat dari jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga jual. Sedangkan jurnal yang bawah ini didapat dari jumlah barang yang dijual dikalikan harga beli barang pertama kali. Selanjutnya yaitu tanggal 10 dilakukan pembelian sebanyak 8 unit dengan harga 21.000 per unitnya. Sehingga akan menambah saldo persediaan menjadi 110 unit dengan harga yang berbeda yaitu 20.000 dan 21.000. Untuk jurnalnya itu adalah persediaan barang dagang pada utang dagang. Kenapa kok bukan kas? Karena pembelian yang dilakukan itu adalah pembelian kredit bukan pembelian secara tunai.
Selanjutnya pada tanggal 22 Januari di sini dilakukan penjualan sebanyak 40 unit dengan harga 21.000, total 840.000. Kenapa sih kok kita pakai 21.000 kok bukan pakai yang 20.000? Karena kan kita pakai metodenya LIFO, yaitu yang pertama terakhir kita beli akan menjadi barang yang pertama kita jual. Jadi kita pakai yang harganya 21.000 bukan pakai yang 20.000. Sehingga saldo persediaan yang awalnya sisa 80 unit jadi tinggal 40 unit dengan harga 21.000, sedangkan yang 30 unit tetap ya, karena kita gak jual barang tersebut, kita jualnya yang harganya 21.000. Untuk jurnalnya sama kayak tadi, piutang dagang pada penjualan, kemudian BPP pada persediaan barang dagang. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari dijual lagi 20 unit dengan harga 21.000, total 420. Sama kayak tadi, kita langsung mengurangi barang yang terakhir kita beli, karena sisanya yang barang terakhir kita beli itu ada 40 unit, sehingga di saldo persediaan nanti akan ada sisa 20 unit untuk harga 21.000, kemudian 30 unit untuk harga 20.000. Jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan, kemudian BPP pada persediaan barang dagang. Untuk penghitungannya sama seperti tadi ya. Selanjutnya perusahaan membeli 100 unit. Persediaan pada utang dagang, jurnalnya kayak tadi pembeliannya itu menggunakan kredit, jadi utang dagang bukan pada kas ya. Langsung kita masukkan aja tanggal 30 Januari 100 unit di pembelian dengan harga 22.000, total 2.200.000. Kemudian saldo persediaannya juga akan bertambah ya. Sehingga kita dapat mengetahui BPP selama Januari itu adalah 2.660.000 yang didapat dari penjumlahan di beban pokok penjualan, yaitu 1.400.000 ditambah 840 ditambah 420. Kemudian untuk persediaan barang dagangnya itu 3.220.000 yang didapat dari 600 ditambah 420 ditambah 2.200.000. Nah, metode yang selanjutnya itu adalah metode rata-rata. Di sini pada tanggal 1 Januari ada saldo 100 unit dengan biaya 20.000 per unitnya, total 2 juta. Kemudian pada tanggal 4 Januari dilakukan penjualan sebesar 70 unit dengan biaya 20.000, total 1.400.000, sehingga sisa persediaan itu adalah 30 unit dengan harga 20.000. Kemudian pada tanggal 10 dilakukan pembelian dengan jumlah unit 80, biayanya 21.000, total 1.680.000. Sehingga di saldo persediaan juga akan bertambah menjadi 110 unit dengan harga 20,73. Kenapa sih harganya kok bukan 21 atau 20.000? Karena kita menggunakan metode rata-rata. Nah, untuk menghitung harga biaya masing-masing unitnya yaitu adalah 600.000 ditambah 1.680.000, kemudian kita bagi 110. 110 ini didapat dari 30 ditambah 80. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari dilakukan penjualan sebanyak 40 unit. Harganya kita pakai yang 20,73 ya. Jadi total 829. Kemudian saldo menjadi 70 unit. Tanggal 28 menjual 20 unit, harganya sama seperti tadi. Kemudian saldo persediaannya sisa 80 unit. Tanggal 30 kemudian membeli 100 unit dengan harga 22.000 masing-masing unitnya, total 2.200.000, sehingga saldo persediaan menjadi 150 unit dengan harga 21.557, sehingga totalnya 3.236. Ini didapat dari 1.360 ditambah 2.200.000, kemudian kita bagi 150. Nah, selanjutnya ke sistem periodik. Di sini tanggal 1 Januari ada persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga 20.000 dengan masing-masing unitnya, sehingga totalnya 2 juta. Kemudian tanggal 10 Januari dilakukan pembelian sebanyak 80 unit dengan harga 21.000, total 1.680. Kemudian tanggal 30 Januari dilakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan biaya 22.000, total 2.200.000. Jadi total unit persediaan itu adalah 280, totalnya 5.880.
Nah, jika kita melakukan penjualan sebanyak 130 unit dengan harga jual 30.000 dengan masing-masing unitnya, maka di sini akan diketahui Nah, ini untuk contoh anunya ya. 100 unit kali 20.000 jadi 2 juta, 8 unit, 80 unit dikali 21.000 jadi 1.680.000. Sehingga nanti diketahui nilai persediaan tersedia dijual 5.880.000 dan unit tersedia dijual yaitu adalah 280 unit. Kemudian untuk penghitungan fisik persediaan pada 31 Januari menunjukkan ada 150 unit. Jadi yang dijual itu 130 unit. Karena sebelumnya kita kan punya 280, sedangkan sisanya itu ada 150. Nah, ini dijual 100 unit pada tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal 10 Januari dijual 30 unit dengan harganya itu 1.050.000. 30 dikalikan 21.000 ya. Kemudian kita ke beban pokok penjualan, kita langsung masukkan aja persediaan Januari pada tanggal 1-nya itu berapa sih persediaan awalnya, kan senilai 2 juta. Kemudian pembelian kita melakukannya yaitu 3.880.000. Nah, persediaan tersedia dijual itu ada 5.880.000. Kemudian persediaan akhir kita itu adanya 3.250.000 yang didapat dari penghitungan sebelumnya. Sehingga dapat diketahui beban pokok penjualannya itu menjadi 2.630.000. Selanjutnya, metode LIFO periodik, yaitu di sini ada 100 unit dengan harga 20.000, totalnya itu 2 juta. Kemudian 80 unit dengan harga 21.000, totalnya 1.680.000. Dan ada 100 unit dengan harga 22.000, totalnya 2.200.000. Sehingga diketahui ada 280 unit tersedia dijual dengan nilai persediaan yaitu 5.880.000. Keterangannya itu adalah perhitungan fisik persediaan pada 31 Januari menunjukkan ada 150 unit. Jadi yang dijual 130 unit, sama seperti yang tadi ya keterangannya. Cuma karena kita pakai metode LIFO, jadi kita ambil dari barang yang terakhir kita beli yaitu 100 unit. Kemudian kita jual lagi yang tanggal 10 sebanyak 30 unit. Sehingga diketahui persediaan akhirnya itu ada 150 unit yang didapat dari 100 unit pada tanggal 1 ditambah 50 unit pada tanggal 10. Sehingga nilai persediaannya diketahui 3.050.000. Penghitungan beban pokok penjualannya yaitu sama seperti tadi. Untuk persediaan awalnya 2 juta dan pembeliannya 3.880.000 yang didapat pas awal tadi. Kemudian persediaan tersedia dijual yaitu adalah 5.880.000. Kemudian persediaan akhirnya itu adalah 3.050.000 sehingga beban pokok penjualannya itu menjadi 2.830.000. Selanjutnya metode rata-rata periodik. Jadi di sini diketahui bahwa ada tanggal 1 Januari itu ada 100 unit, harganya sama seperti tadi. Kemudian diketahui ada 280 unit yang tersedia dijual dengan nilai 5.880.000. Rata-rata biaya per unit yaitu didapat dari 5.880.000 dibagi 280.000 sehingga diketahui untuk biaya masing-masing unitnya itu adalah 21.000. Kemudian BPP-nya itu 130 unit dikalikan 21.000 dan hasilnya itu ada 2.730.000. Persediaan akhirnya itu 150 unit dikalikan 21.000, hasilnya itu 3.150.000. Untuk penghitungan beban pokok penjualannya di sini sama seperti tadi. Untuk persediaan awalnya 2 juta, pembeliannya ini 3.880.000 yang didapat dari pembelian pada tanggal 10 Januari dan pembelian pada tanggal 30 Januari di tabel tadi di contoh soal yang awal di soalnya. Kemudian untuk persediaan tersedia dijual itu ada 5.880.000 dan persediaan akhir tanggal 31 Januari itu ada 3.150.000 sehingga beban pokok penjualan yang didapat itu 2.730.000. Nah, sekarang kan aku udah ngejelasin nih tadi beberapa metode-metode, terus cara kita ngitung BPP-nya gimana, cara kita ngitung persediaan akhir juga gimana. Nah, sekarang aku ini ada contoh soal buat kalian.
Mungkin kalian nanti bisa coba-coba ngerjain untuk sebelum nanti untuk kita bahas sama-sama. Siapa tahu kita ada waktu buat bahas soal ini. Makasih udah dengerin tentir dari aku. Semoga tentir yang aku berikan ini bermanfaat bagi kalian dan semoga UTS kalian berjalan dengan lancar. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.